Halo Sobat Cuan dimanapun berada ya, lanjut lagi dengan saya yang akan sharing-sharing melanjutkan video yang kemarin tentang corporate action IPO, dimana di video sebelumnya saya sudah sharing terkait porsi penjatahan underwriter Supa ya, kemudian dari track recordnya itu kira-kira gimana. Nah, lanjut lagi di dalam video kali ini saya juga akan membahas tentang IPO gitu ya. Sebelum kita lanjut membedah IPO Superbank atau dengan kode sahamnya Supa di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu IPO gitu ya. IPO di sini kepanjangannya adalah Initial Public Offering. Jadi ini adalah tahap pertama kali perusahaan yang awalnya go private ya, masih tertutup, itu melantai di Bursa Efek Indonesia. Cara melantainya adalah dengan melepas sebagian kepemilikannya kepada investor atau masyarakat, baik itu investor domestik ya maupun investor asing. Ya, kemudian setelah perusahaan tersebut IPO listing ya, itu punya gelar di belakangnya adalah TBK serta punya kode saham yang terdiri dari 4 huruf. Di sini kalau Sobat Cuan mau order saham IPO silahkan bisa kunjungi website resminya iipo.co.id, nanti akan muncul tampilan awalnya seperti ini gitu ya. Bagi Sobat Cuan yang belum pernah register, yang belum pernah daftar, silahkan bisa daftar dulu ya, cuma isi data diri, kemudian kalau sudah terdaftar, sudah terverifikasi, bisa login atau masuk untuk melakukan order IPO. Saat ini ya, IPO yang sedang aktif untuk dipesan ya di masa offering atau penawaran umum itu adalah IPO Superbank. Untuk melihat lebih detail ya tentang IPO Superbank itu gimana, prospektusnya bagaimana dan seterusnya, Sobat Cuan bisa scroll ke bawah di sini, klik info lebih lanjut. Nah, di sini muncul ya beberapa informasi mulai dari kode emiten, ini adalah Supa, sektornya finansial ya, subsektornya itu masuk perbankan. Kemudian secara ringkas di sini Superbank Indonesia adalah bank digital yang ada di Indonesia ya, kemudian punya komitmen untuk mempromosikan inklusi keuangan. Kemudian dilihat dari segmen nasabahnya ini sudah cukup banyak ya, mulai dari UMKM, usaha mikro dan seterusnya. Kemudian yang menarik di sini dari Superbank adalah melalui ekosistemnya ya, Superbank ini punya backup dari beberapa grup konglomerasi ya, mulai dari Grab, OVO, Emtek Group, Singtel sama Kakao Bank. Jadi secara langsung Emtek, Singtel sama Kakao Bank itu punya kepemilikan saham yang ada di Superbank di sini. Gitu. Kemudian di sini ya tahun 2021 itu mulai diakuisisi sama Emtek Group. Kemudian bekerja sama di tahun 2024 dengan grup besar Grab sama OVO gitu ya. Yang menarik yang lain di sini pertumbuhannya cukup pesat, di mana sejak peluncuran di tahun 2024 gitu ya, itu sudah ada 4 juta pengguna aktif per tahun 2025 semester pertama gitu. Jadi nasabahnya itu kurang lebih sekarang udah 4 juta dan mengalami kenaikan sebesar 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini bagus ya, artinya sudah banyak yang memakai produk dari Superbank. Lanjut lagi di sini, untuk jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu sebesar 4,4 miliar lembar saham ya, atau ada sekitar 44 juta lot ya. Free floatnya itu 13%, jadi memang cukup kecil ya dan cukup kering. Jadi kalau misal si Supa ini oversubscribe gitu ya, potensi arahnya tuh gede banget. Nah, ini untuk underwriternya ya, underwriter utamanya itu dari Mandiri Sekuritas. Ini memang langganan ya, karena ini termasuk IPO jumbo. Biasanya kalau IPO jumbo itu Mandiri Sekuritas atau kode brokernya CC biasanya ikut berpartisipasi. Selain Mandiri Sekuritas, di sini ada beberapa underwriter lain ya, sebut aja LG, BQ, Aset, DX sama Aset. Nah, untuk info lebih lanjut lagi kita bisa baca di sini ya. Untuk saham yang ditawarkan ada 44 juta lot. Kemudian untuk periodenya di sini ada periode book building, yaitu periode penawaran awal, di mana kita ya sebagai masyarakat atau investor yang sudah punya SID itu sudah bisa melakukan penawaran. Range harganya pada waktu itu di 525 sampai 695. Nah, ini dari tanggal 25 November ya sampai 1 Desember. Kemudian setelah book building, penawaran awal, periode selanjutnya adalah offering ya, atau penawaran umum. Di sini periodenya dari 10 Desember sampai 15 Desember. Dimana kalau sudah masuk masa offering, penawaran umum, maka ya harganya itu bukan range lagi, tapi harganya udah fix. Jadi buat Sobat Cuan yang order di harga 525 ketika periode book building, maka harus order ulang kembali di masa offering 635. Gitu. Tapi kalau yang ordernya udah di 695, maka secara otomatis ya itu akan
order di sini di 635 ya. Ini dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Hari ini tuh per video ini dibuat tanggal 12. Artinya masih ada sisa 3 hari lagi ya bagi sobat cuan untuk order saham Supa ini ya. Untuk ordernya itu bebas 24 jam ya. Jadi dari jam berapapun ya selama tanggal 10 sampai 15 itu masih bisa diorder. Nah, batas akhirnya adalah tanggal 15 Desember tahun 2025, tepatnya hari Senin jam 12 siang ya di situs IPO ini. Jadi bagi sobat cuan itu maksimal ya sebelum jam 12 siang, kemudian siapkan uang yang ada di RDN, bukan di cash balance, beda. Ya, kemudian untuk tanggal distribusinya itu 16 Desember, jadi tanggal 16 hari Selasa ya, itu sahamnya sudah masuk di portofolio kita. Lanjut tanggal 17 itu sahamnya sudah listing atau tercatat di bursa efek. Nah, ini adalah kitab suci selanjutnya ya, yaitu prospektus yang berisi informasi secara detail dan lengkap mengenai IPO perusahaan. Jadi tentang tujuan penggunaan dana ya, tanggalnya, kemudian dari kinerja keuangan dan seterusnya itu ada di sini semua ya. Untuk prospektusnya itu halamannya banyak banget, 300 sampai 400 halaman ya. Untuk video kali ini saya akan bahas prospektus ringkasnya saja gitu ya. Jadi tinggal diklik yang warna biru di sini. Prospektus ringkas itu kurang lebih sekitar 3 halaman aja ya. 3 halaman cukup ringkas untuk kita baca. Jadi yang akan kita bahas itu yang pertama dari sisi kiri atas ya, mulai dari indikasi jadwal, di mana perkiraan masa penawaran awal atau book building itu sudah terlewat ya. Kemudian penawaran umum ini masih berlanjut sampai maksimal tanggal 15 Desember sebelum jam 12 siang ya. Kemudian sahamnya akan masuk di portofolio di hari Selasa tanggal 16 Desember. Tanggal 17-nya atau di hari Rabu itu sahamnya sudah listing dan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa daftar singkatan nama perusahaan ya yang menjadi pengendali atau pemilik dari Superbank. Cukup banyak ya, mulai dari ada A5DP Holdings, ini perusahaan Singapura, PT Abadi Pelita Harapan dari Indonesia, kemudian ada Glass Trust ya dari Singapura, MTech Group masuk juga, Kakao Bank, Kudo ya, Singtel dan seterusnya. Ini kepemilikannya mayoritas dari Indonesia sama Singapura ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah informasi penawaran umum perdana saham, di mana si Superbank ini akan melepas sebesar 4 miliar lembar saham ya, atau free floatnya itu sebesar 13%. Untuk harganya sendiri itu 525 sampai 695, tapi karena sudah memasuki masa penawaran umum maka harganya sudah ditetapkan ya. Sekarang harganya di 635. Sehingga Superbank itu dapat pendanaan segar dari masyarakat sebesar 2,79 triliun rupiah. Ya, ini enaknya perusahaan butuh uang itu datang ke pasar modal. Kalau perusahaan butuh uang datang ke perbankan itu wajib bayar pokok utang sama wajib bayar bunganya. Tapi kalau di perbankan ya, kalau di pasar modal itu nggak wajib bayar utangnya karena nggak ada utang ya. Cuma wajib rilis laporan keuangan sama wajib rilis keterbukaan informasi. Oke, kita lanjut lagi ya di sini, di mana sudah ditetapkan bahwa emiten Supa ini akan mendapatkan dana segar 2,7 bukan 3 triliun ya, karena bukan di harga maksimal. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, sebelum emiten ini listing itu ada beberapa perusahaan tadi yang ada di atas yang menjadi pemilik dari perseroan ya. Ini paling besar itu adalah Elang Mahkota Group sebesar 31%, kemudian A5DB, KTI itu berarti Kudo Teknologi dari Indonesia ya, serta GXS. GXS ini adalah bank dari Singapura ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa kepemilikan di bawah 5%. Ya, ini yang kita perlu hati-hati. Ada NBA, APH ya, TSS, BST juga. Ini di bawah 5%. Artinya apa? Artinya kalau di bawah 5% itu ketika si pengendali jualan sahamnya nggak wajib lapor di bursa. Ya, jadi tiba-tiba hilang itu bisa aja. Tapi kalau kepemilikannya di atas 5% seperti ini ya, 2, 3, 4 5, 6 ya, 6 perusahaan itu ketika beli sahamnya lagi atau jualan itu wajib rilis keterbukaan informasi gitu. Oke, ini adalah posisi sebelum listing ya. Setelah listing ya, setelah IPO maka kepemilikannya itu terdilusi ya, dimana masyarakat itu punya porsi kepemilikan 13%. Sehingga di sini yang di bawah 5% itu NBA masih sama, APH, TSS ya sama BST. Itu dimana BST dari 2,2 menjadi 1,9%. Tapi yang enaknya di
Bursa Efek Indonesia ya, ketika perusahaan itu baru pertama kali listing berdasarkan POJK nomor berapa saya lupa, itu si pengendali di sini harus lock up period, ada yang namanya lock up period, jadi nggak boleh jualan selama 8 bulan ke depan. Jadi aman-aman aja ya, ini nggak mungkin si pengendali di sini akan jualan ketika listing di hari pertama atau seminggu pertama, karena ini wajib lock up period selama 8 bulan ke depan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya program kepemilikan saham berdasarkan program Long Term Incentive Plan atau LTIP ya, dimana program ini adalah karyawan atau manajemen perusahaan itu bisa menjadi pemilik perusahaan ya. Ini mewakili 650 lembar saham atau 1,92%. Ya, setelah saya baca di prospektus lengkap, ternyata program LTIP ini akan berjalan setelah 8 bulan lock up period. Artinya ya, ini nggak akan mengganggu proses IPO ketika listing di hari pertama. Kemudian yang berikutnya, saham LTIP itu nggak akan mengambil dari kepemilikan masyarakat ya. Ternyata saham LTIP itu akan terdaftar atas nama BST. Jadi setelah 8 bulan selesai ya, BST itu secara tidak langsung menjual kepemilikan sahamnya kepada karyawan atau manajemen dari perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak berpengaruh sama free float ya, yang 13% kepemilikan masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Di sini rencana penggunaan dana. Ini yang paling penting. Karena jangan sampai ketika sobat cuan itu beli saham IPO, rencana penggunaan dananya itu buat bayar utang atau divestasi ya. Divestasi dari pengendalinya. Divestasi itu si pengendali jualan sahamnya. Jadi uang yang kalian keluarkan untuk beli saham IPO itu masuk ke kantong pengendali, bukan masuk ke kantong perusahaan gitu. Ya, di sini sudah tertera bahwa 70% itu akan digunakan untuk modal kerja. Oke, dalam rangka penyaluran kredit ya, karena ini sektornya perbankan. Sisanya 30% itu juga sama, akan digunakan untuk modal kerja, tapi penggunaannya beda ya. Ini untuk pengembangan produk, pengembangan teknologi dan digitalisasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi secara tujuan penggunaan dananya memang cukup bagus gitu ya si Superbank di sini. Nah, selanjutnya di sini terkait kinerja keuangan ya, nanti kita akan bahas setelah part yang ketiga. Jadi buat sobat cuan ya, jangan lupa subscribe, like, and share, kemudian tunggu video part berikutnya karena ini masih cukup lama, jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya sobat cuan untuk pengambilan keputusan apakah mau ikut serta mau beli saham IPO di sini atau enggak ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.